mengikuti kelas eh, biostatistik. Susulannya itu kemarin kita membahas uji McNamara dan uji Kohran. Jadi itu yang akan kalian dapatkan juga di hari ini. Bentar ya. Sebelumnya saya izin off cam ya karena saya ada ada sebuah kegiatan yang intinya saya berhalangan berkendala untuk menyalakan kamera. Oke. eh yang lain-lain ini ada yang perbaiki rambutnya, ada yang pakai jilbab. Silahkan diperbaiki yang bisa diperbaiki. Yang lain-lain silahkan dinyalakan kameranya. Saya tetap memantau. Saya cuma karena ada kerjaan juga yang ini. Jadi saya izin off cam dulu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, silahkan diisi dulu absensinya. Saya share di kolom pesan, kolom chat. Silahkan mengisi kelas ya. Kemarin kan kalian belum mengisi kelas. Nah, kemudian nanti setelah ini kita ada kuis. Saya tidak tahu kelas kalian sudah atau belum yang saya minta menonton video lalu menjawab pertanyaan sesuai dengan video yang telah ditonton. Tapi nanti terakhir ya. Oke, silakan diisi absennya. Pengisian absen saya buka selama 5 menit. Jadi setelah 5 menit absennya saya tutup. Oke, silakan diisi sambil sambil mengisi absen. Saya share screen untuk materi berikutnya. Bentar ya. Oke, ini sebagai modal kalian untuk menentukan. Jadi pada dasarnya kan kalau kita melakukan penelitian kalau kita melakukan analisis data, itu tujuannya bisa saja bervariasi. Apakah kita mau melakukan uji komparatif atau uji beda, ataukah mau melakukan uji korelatif atau asosiatif, dan pendalaman lagi itu bisa kalian melakukan uji pengaruh atau regresi. Ya. Nah, ini adalah tabel yang menampilkan jenis uji yang akan kalian pakai menyesuaikan dengan apa tujuan penelitian, apa tujuan riset, dan apa skala pengukurannya. Jadi skala datanya yang kita lihat, semoga semua masih ingat apa itu skala data. Ada 4, nominal, ordinal, interval, rasio. Masih ingat ya? Masih ingat? Halo, masih ingat? Kalau kalau lupa saya ingatkan. Masih ingat nominal, ordinal, interval, rasio? Halo, ada yang menjawab tuh tapi mute ki suaranya. Tapi kuliah aja bibirnya goyang-goyang. Masih ingat skala pengukuran? Tanya satu-satu Pak Dek. Alisa, SpongeBob, Alisa Saputri, masih ingat? Mana ini orangnya Alisa Saputri? Alisa Saputri Undani. Oh baru pakai jilbab. Alisa, apa itu skala pengukuran? Ada berapa, Dek? Waduh. Irga, masih ingat? Biasanya Irga aktif. Masih ingat skala pengukuran? Kita tahu aja apa perbedaannya?
Tidak apa-apa, sedikit-sedikit mau saja. Apa itu? Oke. Jadi sudah benar contekannya Irga, karena Irga membaca, membaca dari ini hasil googlingnya. Oke, tapi pada dasarnya sudah benar. Kalau disederhanakan di dalam di dalam aplikasi statistik, entah itu SPSS, bisa mungkin Jamovi, nanti bisa disederhanakan jadi tiga ya. Jadi dua dulu. Jadi ada yang disebut dengan data kategorik, ada yang disebut dengan data numerik. Ini dulu yang kita pahami. Data kategorik intinya adalah data yang dia bisa dibedakan. Intinya kan kalau nominal ordinal itu perbedaannya hanya kalau misalnya nominal dia hanya bisa dibedakan, tidak bisa diurutkan. Kalau ordinal dia bisa dibedakan, bisa diurutkan. Contoh jenis kelamin. Jenis kelamin itu perempuan dan laki-laki. Kita tidak bisa memilih bahwa perempuan itu lebih tinggi atau laki-laki lebih tinggi. Warna, warna merah, kuning, hijau, biru, itu adalah hanya membedakan warna, tapi kita tidak bisa mengurutkan bahwa warna merah lebih bagus, warna misal warna merah lebih bagus, warna biru lebih bagus, itu kita tidak bisa mengurutkan. Beda dengan kelas. Contoh, kelasnya, kalaupun kelasnya A, B, C itu juga tidak bisa diurutkan. Tapi kalau kelasnya adalah kelas satu, kelas 2, kelas 3, atau tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, itu bisa diurutkan, itu masuk dalam skala ordinal, bisa diurutkan. Ya, nominal dan ordinal itu disebut sebagai jenis data kategorik. Ada kategorinya. Sampai di sini dulu paham ya. Nah, sedangkan numerik itu masuk dalam data skala interval dan rasio. Contoh numerik, berat badannya Irga berapa? 49. Wah, ringan sekali ya. Kalau Alisa, 36, Bu. lebih ringan lagi, 36. Nah, datanya Alisa sama datanya Irga 36 sama 49 itu disebut sebagai data numerik. Kalau dalam statistik tidak digolongkan itu ya, dia bentukannya dalam bentuk angka. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan bahwa saya mau melakukan uji ini, uji ini, uji ini? Nah, pertama yang kita lihat dari skala datanya tadi. Kalau kita sudah tahu dia skala data kategorik kah atau numerik kah, baru kita lihat lagi apa sih sebenarnya tujuan penelitian ini. Apakah tujuan penelitian itu mau membandingkan? Lalu kalau membandingkan, ada juga yang disebut dengan kelompok berpasangan dan kelompok yang tidak berpasangan. Nah, ini saya jelaskan nanti. Nah, setelah itu kalau bukan perbandingan, kemungkinan mau melakukan analisis asosiatif atau korelasi atau bahasa gampangnya hubungan, ya. Nah, sekarang cara membacanya nih, cara membaca saja dulu saya jelaskan. Ini kita lihat kalau data kita pakai tadi itu adalah berat badan, karena yang saya tanyakan itu berat badan. Saya tanya tadi datanya Irga sama Alisa. Karena dia berat badan, maka dia menggunakan data numerik. Oke. Lalu saya lihat lagi, misalnya datanya saya mau membandingkan berat badannya orang yang setiap hari makan cheeseburger sama yang tidak pernah. Nah, anggaplah kategorinya Irga itu sama Alisa yang tidak makan cheeseburger dalam 1 bulan.
Nah, karena dia apa namanya? Karena dia eh apa gimana sih? Karena sorry, karena Irga sama Alisa itu saya ukur berat badannya berdasarkan kelompok yang tidak makan cheeseburger, berarti ada kelompok yang makan cheeseburger. Sampai sini paham dulu ya. Jadi ada dua kelompok tuh. Anggaplah, anggaplah ya, biar ini kalian mudah. Raisa, Raisa itu yang makan cheeseburger sama Sulfa. Raisa sama Sulfa makan cheeseburger, Irga sama Alisa yang tidak makan. Nah, yang tidak makan cheeseburger sama yang makan ini kan ada dua kelompok. Nah, sekarang kita nggak tahu dia masuk di dua kelompok yang ini atau yang itu. Yang mana yang kita ikuti? Tidak berpasangan nih, Bu. Oke. Berarti yang ini atau itu? Yang di sebelah sini, Bu. Yang Oke tidak ya. berpasangan. Yang tidak berpasangan, yang ini ya. Oke. Karena dia tidak berpasangan. Kenapa biasa tidak berpasangan? Karena kan ada dua kelompok. Nah, berarti yang kita lakukan adalah uji T, tidak berpasangan. Berbeda case-nya kalau kalau katakanlah saya mau melakukan penyuluhan tentang bahaya fast food atau junk food. Contohnya itu tadi kayak cheeseburger. Nah, sebelum penyuluhan, saya tanya-tanya Irga tentang pengetahuannya, saya tanya-tanya Raisa. Nanti setelah penyuluhan, saya tanya-tanya lagi kembali. Nah, itu kan sampelnya sama. Berarti itu adalah sampel yang berpasangan. Kalau kasusnya seperti itu, maka kita menggunakan uji T berpasangan. Paham ya? Iya, Ibu. Oke, nah sekarang yang kita bahas hari ini sebenarnya itu adalah uji McNemer sama uji Cochran. Tapi ini saya tunjukkan karena sebagai pedomannya kalian untuk menentukan saya sebenarnya cocoknya menggunakan uji apa. Minggu lalu seingat saya kita bahas uji chi-square sama uji Fisher exact ya. Dan itu seharusnya apa namanya sama-sama untuk kategorik, tetapi sekarang kita kalau minggu lalu itu kita masuknya pada data yang tidak berpasangan, sampel yang tidak berpasangan. Kalau minggu ini kita bahasnya yang data yang berpasangan untuk data kategorik yang ini. Data kategorik yang nominal dia, bukan ordinal. Ya, kira-kira bisa enggak ya? Kan ini nominal itu kan ada dua, misalnya jenis kelamin perempuan, laki-laki. Terus yang lain-lain apa tuh Bu? Yang dua di atas dua kelompok. Misalnya em, saya melakukan tadi penyuluhan sama siapa tuh? Sama Raisa, sama Irga penyuluhan makan fast food. Hmm, sebelum penyuluhan saya ukur, setelah penyuluhan saya ukur, 1 minggu setelah penyuluhan saya ukur lagi. Berarti tiga kelompok itu kan. Oh, jatuh. Mau kemana? Hmm. Tunggu ya sebentar. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya tiga kelompok, maka kita menggunakan uji Kohran. Nanti saya jelaskan lagi. Nah, kita ke next slide dulu. Yang penting kalian sudah bisa membaca ini. Insya Allah kalian sudah bisa menentukan uji yang paling cocok untuk penelitian tak. Nah, ini saya gambarkan dalam tabel yang lain. Barangkali ada yang sulit tuh membedakan. Nah, contoh hari ini kita mau bahasnya adalah apa tadi uji McNemer. Jadi kita lihat di mana dia. Uji McNemer itu adanya di sini nih. Nih, karena kita pakai uji ini, berarti kita mau melakukan komparatif dengan kelompoknya ada dua, ya, berpasangan. Tapi kalau nanti ketika kelompoknya lebih dari dua, maka kita menggunakan chi-square berpasangan, ya. Oke, lanjut.
Ya, ini kurang lebih sama statistik cara memilih. Oke, lanjut. Nah, oke, lanjut. Nah, kita ke uji McNemer dulu. Jadi uji ini adalah non-parametrik. Kalau kalian sudah memahami apa itu parametrik dan non-parametrik, kalian harusnya sudah bisa membedakan. Jadi pada dasarnya non-parametrik itu adalah uji statistik yang datanya itu bentuknya kategorik. Kalau numerik, dia masuk ke uji parametrik, tapi ada syaratnya nanti saya jelaskan. Jadi McNemer itu adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis perbedaan proporsi pada data kategorik, apakah dia nominal atau ordinal yang saling berpasangan, khusus untuk variabel dikotomus atau dua kategori. Jadi dua ini saja kategorinya. Kalau dua kategori, kenapa di situ pakai garis miring nominal atau ordinal? Kenapa bukan ordinal saja? Nah, karena ada ordinal yang terdiri hanya dari dua kategori saja. Misalnya tinggi, rendah. Itu ordinal, tapi dua kategori, Ji. Toh, tapi dua kategori. Beda kalau nominal ada yang malah lebih dari dua. Contoh warna, merah, kuning, hijau. Itu nominal, tapi tiga. Jadi tidak mesti ordinal itu di atas dua. Makanya di sini pakai garis miring. Data kategorik nominal atau ordinal untuk variabel dikotomus atau dua kategori. Nah, manfaatnya uji McNemer ini berguna untuk penelitian pre-post test pada subjek yang sama. Ya, subjeknya sama. Yang tadi misalnya ada penyuluhan, kita tes sebelum penyuluhan, kita tes lagi setelah penyuluhan. Misalnya menilai efektivitas penyuluhan dan seterusnya. Lalu uji McNemer ini hanya berfokus pada subjek yang mengalami perubahan. Ini yang saya bold adalah yang mengalami perubahan saja, ya, dari pengukuran pertama ke pengukuran kedua atau disebut sebagai pasangan diskordan. Istilahnya diskordan pairs. Nanti saya jelaskan apa itu pasangan diskordan. Itu McNemer. Berikutnya ada uji Kohran. Nah, uji Kohran Key ini adalah perluasannya dari McNemer. Dia berbeda satu tingkat daripada McNemer. Apa bedanya? Bedanya adalah uji Kohran ini bisa digunakan lebih dari dua kali pengukuran. Misalnya kayak tadi, penyuluhan. Diambil datanya sebelum penyuluhan, satu kali setelah penyuluhan, lalu satu minggu setelah penyuluhan. Jadi variabelnya itu lebih dari dua waktu pada variabel dikotomus. Lebih dari dua waktu pengambilannya. Pre, post 1, dan post 2. Tapi variabelnya tetap dikotomus atau hanya dua variabel isinya. Ya. Nah, berikutnya ini adalah perbedaan mendasar dari uji McNemer dan uji Kohran. Sebenarnya sudah saya jelaskan di tadi, tapi ini saya merangkum perbedaan dasarnya. Kalau pada uji McNemer itu dia benar-benar harus dua kali pengukuran saja, dua waktu pengukuran berpasangan. Kalau Kohran lebih dari dua, itu aja perbedaan dasarnya. Selebihnya kurang lebih sama, ya. Berikutnya, ini adalah contoh tabel yang kalau kalian mengingat tadi saya bold yang kata berbeda atau diskordan, ini tadi, mana ini? Ini McNemer hanya berfokus pada subjek yang mengalami perubahan atau disebut sebagai pasangan diskordan. Nah, kita lihat di sini. Dari tabel ini, eh, loh, sebentar ya, ini saya cari pensilnya. Nah, perhatikan baik-baik tabel. Ini habis ini ada latihannya ya, jadi perhatikan baik-baik. Perhatikan tabel. Di sini ada pengukuran 1. Bentar, bentar.
Nih, pengukuran 1 pre. Nih, pre di kolom ini. Nih. Pengukuran 2 itu setelahnya post. Jadi eh, ini tabel McNamara ya. Jadi dia pasti harus 2 kali 2. Apa maksudnya 2 kali 2? Oh, 2 kali dilakukan di pengukuran pre itu ada kelompok positif dan negatif. Di kelompok post itu ada positif dan negatif. 2 kali 2, ya. 2 kali menyamping, 2 kali menurun, ya. Nah, pengukuran pertama pada ada kelompok positif. Katakanlah saya di sini ambil contoh positif obes, contoh ya. Contoh. Nah, di pengukuran kedua, setelah pos dia tetap positif. Artinya dia tidak mengalami perubahan. Ya, paham ya? Tidak mengalami perubahan. Saya kasih simbol salah atau X. Nah, di sel B, ini kan tadi sel A. Sekarang di sel B. Di sel B yang sebelumnya positif berubah menjadi negatif. Artinya dia mengalami perubahan, berubah, ya. Berarti kita fokus ke sini nih. Kan tadi kata kuncinya di situ, dia fokus pada sel yang mengalami perubahan. Oke. Berikutnya, di pengukuran pertama dia negatif, lalu dari negatif setelah dilakukan penyuluhan dia menjadi positif. Apakah dia berubah? Berubah? Iya, Karena Ibu. ya, karena Berubah. dia berubah, maka kita perhatikan juga kolom C. Berarti fokus kita sekarang adalah B dan C. Bagaimana dengan sel D? Sel D itu awalnya negatif, setelah pengukuran dia tetap negatif. Artinya tidak ada perubahan. Oke, berarti kita tidak fokus ke sini. Fokusnya tadi ke sel B dan sel C. Nah, sekarang kita jumlahkan. Yang ke bawah, saya tarik garis lurus sekarang. AC itu disebut sebagai eh kolom, tabel kolom. Ini nih, ya saya garis tabel kolom. AC plus BD itu namanya tabel kolom. Kalau ke samping ini namanya tabel baris. Nih ya. Nih. Total antara ABCD plus ACBD itu pasti sama di sini. Jadi kalau ini totalnya 100, berarti ini ke samping 100 juga. Ya, paham ya sampai di sini? Nah, sekarang saya kasih contoh. Contohnya adalah, nih, misal, ini silakan dicatat ya. Misal, misalnya saya sedang melakukan, jangan berisik, nah, kakak yang berisik. Misalnya saya melakukan kampanye bebas rokok. Nih. Nah, sebelum melakukan kampanye bebas rokok, itu saya mengidentifikasi berapa orang yang merokok, berapa orang yang tidak merokok. Ya. Lalu saya catatlah, ada 30 orang yang sebelum kampanye dia merokok. Setelah kampanye tetap merokok. 30 orang tuh. Berikutnya ada 25 orang yang sebelum kampanye merokok, setelah kampanye berubah menjadi tidak merokok. Berikutnya ada 5 orang yang sebelumnya tidak merokok, tapi setelah kampanye malah merokok. Nah, yang terakhir ada 40 orang yang tidak merokok sebelum kampanye, setelah kampanye tetap juga tidak merokok. Nah, coba masukkan apa yang sudah saya identifikasi ini ke dalam bentuk tabel. Bisa? Tapi Ibu bisa ke tabelnya yang tadi. Ini saya berikan contoh tabelnya. Yang ini aja. Ini ya. Ini ini datanya. Masukkan ke dalam tabel ini. Nih.
Kalau ada yang sudah bersuara ya. Sudah, Ibu. Oke, ada yang sudah. Sekarang di sel A, berapa kita isi di sel A? 30, Ibu. Oke, 30. Oke, sekarang sel B. 25. Sel B 25. Oke. Sel C 5. 5. Terakhir 40, Ibu. 40. Oke, good. Begitu Ji semua toh. Nah, sekarang kita total ke bawah. Kasih tahu Ji semua totalnya toh. Nah, sekarang saya tampilkan. Ini kalau sudah dikerja, dia kurang lebih seperti ini penampilannya. Oke. Sekarang ingat kata kunci yang tadi. Jangan berisik. Jangan berisik. Ingat kata kunci yang tadi, fokus ke sel yang mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan itu adalah sel B dan sel C. Nah, sekarang kita lihat tuh sel B dan sel C. 25 sama 5. Ini sudah saya bol. Ini, kanan. Aduh. Nih, 25 sama 5. Sekarang kita sudah tahu kan ada 25 sama 5. Nah, sekarang kita masukkanlah ini ke dalam rumus McNemar. Ya, seperti ini. Karena total yang mengalami perubahan adalah sel B dan sel C, ya, totalnya kan 25 plus 5, 30. Nilainya itu di atas 25. Jadi kita menggunakan nilai rumus McNemar standar ya. Umumnya memang kita menggunakan ini. Ya. Ini kalian bisa hitung. eh jadi B kurang C kuadrat dibagi B plus C. Nah, sekarang kita dapat nih hasilnya. Itu adalah X-nya itu 13,33 ya. 13,33. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan apa arti dari 13,33 itu? Apa interpretasinya? Nah, interpretasi dari uji McNemar adalah kita membandingkan X hitung dengan X tabel. Ini namanya, ini kan kita hitung. Ini karena hitungannya manual begini. Kalau kita pakai statistik nanti langsung keluar nilainya dalam bentuk tabel. Saya tidak punya contohnya yang sudah dianalisis. Nanti langsung keluar nilainya. Misalnya tulisannya di situ McNemar. Nih. Terus di sampingnya langsung ada nilainya. Itu namanya X hitung. Nah, sekarang tugasnya adalah kita harus membandingkan nilai X hitung dengan X tabel. Pertanyaannya bagaimana caranya kita tahu X tabel? X tabel itu sudah baku. Kalian bisa googling X tabel. Saya sudah carikan. Ini saya tampilkan nilai X tabel. X tabel untuk uji McNemar itu sudah pasti kita harus menggunakan DF1. Jadi degree of freedom. Kenapa dia harus? Jadi sebenarnya degree of freedom itu kan ada beberapa ketentuannya. Tetapi kalau uji McNemar karena dia tabelnya 2x2, maka dia sudah pasti menggunakan degree of freedom-nya itu 1. Ya, karena dia degree of freedom-nya 1, kita tinggal menyesuaikan. Ini saya kasih lihat cara baca cara baca X tabel.
Ini ke samping, Dek. Jadi kan kita sudah pasti di sini di nomor satu. Aduh, di sini nih yang kuning. Sudah kuning kan ya. Ini di satu. Sekarang kita tinggal melihat. Kita mau pakai standar error berapa. Nah, jadi di dalam statistik ada yang disebut dengan istilah, kalian bisa menemukan ini di mana saja istilahnya, derajat kepercayaan, samaji. Samaji dengan margin of error, derajat kesalahan, tingkat kesalahan, sama semua di bahasa itu. Nah, umumnya untuk penelitian-penelitian kesehatan itu kita menggunakan derajat kepercayaan 95%. Apa artinya? Artinya ketika ada kesalahan, kemungkinan yang salah itu 5%. Berarti margin of error-nya 5%. Paham ya? Margin of error 5% kalau didesimalkan itu adalah 0,05%. Makanya di sini 0,05%. Nih, itu untuk penelitian kesehatan. Kita disarankan menggunakan 0,05 atau 5% kesalahan. Ibaratnya begini, kalau ada orang datang kasih ke info, tidak bisa kita percaya 100%. Nah, kita percaya orang itu 95%. Sama dengan hasil ini. Kita percaya hasil uji kita, derajat kepercayaannya itu 95%. 5%-nya itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Gitu. Nah, yang paling tinggi kepercayaan, semakin tinggi tingkat kepercayaan semakin bagus. Tapi biasanya tingkat kepercayaan yang paling tinggi itu untuk penelitian-penelitian eksperimen. Misalnya 0,01 atau 1%. Jadi kalau ada data yang disampaikan dengan metode eksperimen, misalnya eksperimen klinis dia membandingkan katakanlah obat A dan obat B, itu tingkat kepercayaannya 99%. Jadi kemungkinan salahnya itu hanya 1%. Untuk penelitian kesehatan tidak disarankan di atas 5%. Karena ada biasa mahasiswa yang menuliskan deskripsinya 10%. 10% itu artinya hanya 90% bisa dipercaya. Ya, kenapa? Karena untuk 10% itu lebih disarankan untuk penelitian-penelitian sosial. Penelitian kesehatan tidak boleh kurang dari 0,05%. Oke, makanya kita pakai ini. Nah, sekarang sampai di sini paham dulu ya dari mana itu munculnya derajat kepercayaan. Oke. Nah, sekarang kita lihat 3,841 ini mana yang lebih besar? Ini kah? Atau ini? Ini tadi. Mana itu? Ini. Mana yang lebih besar? Kuadrat. Halo? Bicara makin. Enggak apa-apa, Ji. Malu-malunya. Mana yang lebih besar? 13,33 yang lebih besar. Apa tadi namanya ini? X hitung. X hitung. Berarti X hitung lebih besar daripada X tabel. Oke. Sekarang kenapa nih kalau dia lebih besar? Kalau dia lebih besar daripada X tabel, artinya ada perbedaan yang nyata sebelum kita melakukan apa tadi? Penyuluhan, bukan, apa? Kampanye rokok dan setelah kita melakukan kampanye rokok. Karena dia X hitung lebih besar daripada X tabel. Sampai di sini paham ya? Mengerti kita? Oke, adakah pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, one last question ini untuk kasusnya ada, bukan kasus apa sih? Ada kuis yang akan kalian kerjakan. Saya kirimkan dulu. Kayaknya ada di grup tadi. Oh ya, saya lihat dulu.
Oke, saya sudah menyiapkan video, silakan kalian tonton. Kalau mau bertanya videonya juga boleh. Setelah itu kalian menjawab pertanyaan berikut ini. Itu videonya dari TikTok. Jadi setelah itu kalian jawab nih soalnya. Saya berikan waktu 10 menit cukup, 5 menit ya cukup gitu untuk menonton dan menyelesaikan kuisnya. Kuisnya saya kirim juga di kolom chat sebentar.